Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana Puspasari dari 11 Elin 3. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai komponen elektronika aktif dan pasif. Pengertian komponen elektronika aktif dan pasif. Komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, sebagai penguat, sebagai penghantar, sebagai penyaring, dan ada juga yang berfungsi sebagai pengendali. Komponen-komponen elektronika tersebut juga memiliki nilai dan tipenya masing-masing, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan para perancang rangkaian elektronika. Pengertian komponen elektronika aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau eksternal. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen elektronika aktif adalah dioda, transistor, dan IC yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksidas. Berikut adalah contoh-contoh komponen elektronika aktif. Di antaranya terdapat dioda, transistor, dan IC. Dioda adalah salah satu komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari 2 elektronika, yaitu anoda yang berarti plus dan katoda yang berarti min. Yang termasuk dalam keluarga dioda diantaranya seperti LED atau light emitting diode, dioda Zener, dioda penyearah, dioda foto, dioda Schottky, dan dioda tunnel, dan dioda laser. Untuk cara pembacaan, di sini saya memilih dioda Zener. Untuk pembacaan dioda, pembacaan kode komponen ini sebetulnya tidak ada standar karena memang berbeda-beda tergantung manufaktur pembuatnya. Biasanya pada badan komponen tertulis tegangan kerjanya, misalnya saja menunjukkan angka 5 volt 6. Maka dioda tersebut menyetabilkan tegangan output senilai 5,6 volt DC. Begitu juga untuk dioda Zener 12 volt, kodenya adalah 12 volt saja. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyearah, pengendali, mixer, dan osilator. Komponen yang termasuk dalam keluarga transistor diantaranya yaitu transistor bipolar, yaitu NPN dan PNP, transistor foto, dan lain sebagainya. Sebagian besar komponen transistor NPN akan terbagi menjadi 1 kolektor, 2 base, dan 3 emitter. Namun pada transistor PNP kondisinya akan terbalik. Untuk mengetahui atau menentukan kaki transistor NPN, kita bisa menggunakan multimeter dengan menghubungkan probe merah yang berarti plus pada terminal basis transistor dan probe hitam yang min pada emitter transistor. Layar multimeter nanti akan menunjukkan nilai tegangan tertentu. Jika langkah tersebut menunjukkan nilai tertentu, maka transistor tersebut dapat dipastikan adalah transistor jenis NPN. Untuk yang transistor PNP, kita bisa juga menggunakan multimeter dengan menghubungkan probe hitam yang berarti min pada terminal basis transistor dan probe merah yang plus pada kolektor transistor. Nanti layar multimeter juga akan menunjukkan nilai tegangan tertentu. Jika langkah tersebut menunjukkan nilai tegangan, maka transistor tersebut adalah jenis PNP. IC atau Integrated Circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Fungsi utama dari IC adalah gerbang logika yang mengendalikan sebuah rangkaian. Fungsi lainnya juga beragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga penyimpanan.
Berdasarkan fungsinya, jenis utama IC sendiri ada 3, diantaranya IC linear, IC digital, dan IC campuran. Berikut adalah fungsi masing-masing IC. Untuk IC linear, itu fungsinya yaitu penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penerima frekuensi radio, regulator tegangan, penguat RF dan IF, voltage comparator. Untuk yang IC digital, fungsinya yaitu flip-flop, gerbang logika, timer, counter, kalkulator, memori, mikroprosesor, microcontroller, multiplexer, dan clock. Untuk yang IC campuran ini adalah jenis IC yang dapat mengkombinasi fungsi IC linear dan digital ke dalam satu kemasan dan rangkaian. IC campuran berfungsi sebagai komponen yang dapat mengkonversi sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Untuk menentukan kaki IC yaitu untuk IC yang dikemas dalam kemasan 2 garis, maka kaki nomor 1 adalah kaki yang dekat titik atau bulatan dan tanda itu berdekatan dengan lekukan atau cekungan yang ada pada badan IC. Selanjutnya, kaki nomor 2, nomor 3, dan seterusnya dapat kita peroleh dengan cara memutar dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk IC yang dikemas dalam satu baris, maka kaki nomor 1 adalah kaki yang paling tepi dan berdekatan dengan tanda titik, cekungan, atau tanda yang lain. Sekarang kita akan lanjut ke komponen elektronika pasif. Pengertian komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus eksternal untuk pengoperasiannya. Dengan kata lain, komponen elektronika pasif dapat berfungsi tanpa memerlukan sumber arus luar atau eksternal. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen elektronika pasif diantaranya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Serta ada juga trafo atau yang biasa disebut transformator. Resistor atau yang biasa disebut hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm atau yang biasa ditulis dengan ohm. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga resistor diantaranya seperti resistor bernilai tetap, resistor yang dapat diatur hambatannya yaitu variabel resistor atau potentiometer, LDR like dependent resistor, dan termistor. Termistor ini ada PTC dan NTC. Resistor. Untuk membaca resistor bisa kita lihat di gelang warna. Seperti terlihat pada gambar di atas pojok kiri, untuk gelang 1 berwarna coklat yang bernilai 1, gelang 2 berwarna hitam bernilai 0, gelang 3 berwarna hijau yang bernilainya 5, dan gelang 4 berwarna perak yang bernilai 10%. Setelah itu kita hasilkan dan mendapatkan hasil 1 juta ohm kurang lebih 10%. Di sini kenapa bisa langsung 1 juta ohm? Karena kita bisa lihat di tabel warna. Untuk yang gelang coklat, gelang 1 itu disebut dengan angka pertama. Untuk yang gelang 2 kita sebut dengan angka kedua, gelang 3 yaitu sebagai pengali, gelang 4 sebagai toleransi. Ada juga yang gelangnya sampai 5. Dan kalau untuk gelang yang sampai 5 itu, gelang keempatnya yang sebagai pengali dan gelang ketiga masih termasuk angka ketiga. Baru gelang kelimanya disebut dengan toleransi. Kita ulang, di sini coklat terdapat di gelang 1 yang bernilai 1, hitam di gelang 2 yang berarti nilainya 0, gelang 3 hijau. Kita lihat di tabel warna, hijau itu 100.000. Berarti karena 100.000 nolnya 5, maka di situ tabel warna tulisnya 100.000. Dan untuk yang perak di bagian toleransi, di bagian gelang keempat di situ tertulis 10%. Jadi
kita tinggal masukin saja angkanya. Coklat 1, hitam 0, dan gelang yang ketiga itu berwarna hijau, jadi 10 karena 5 yaitu 100.000, jadi ditambahin jadi nolnya ada 6, yaitu 1 juta ohm kurang lebih 10%. Kapasitor atau yang biasa disebut dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat berfungsi menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Jika ditinjau dari polaritasnya, kapasitor terbagi menjadi dua, yaitu kapasitor nonpolar dan bipolar. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut diantaranya adalah kapasitor nilai tetap, yaitu seperti keramik, kertas, mika, tantalum, dan elektrolit. Untuk kapasitor yang nilainya dapat diatur kapasitasnya itu contohnya Farco dan Trimmer. Untuk cara pembacaan kapasitor, di sini saya mengambil contoh kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polyester, atau kapasitor non-polaritas lainnya. Pada umumnya, di kapasitor tersebut dapat dituliskan kode nilai di badannya. Induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry, yang biasanya lambangnya bertuliskan H. Induktor. Untuk cara pembacaan induktor biasanya mencetak 3 digit kode khusus pada permukaan atas induktor SMD. Transformator adalah alat yang berfungsi untuk mentransformasikan atau memindahkan, dalam hal ini tentu saja arus dan tegangan. Contohnya yaitu untuk mengubah tegangan 220 volt AC ke tegangan yang lebih kecil menjadi 12 volt AC. Transformator disebut sebagai komponen pasif karena tidak memerlukan arus listrik eksternal agar dapat bekerja. Meskipun trafo menggunakan sumber arus sebagai masukannya, trafo hanya mengubah arus listrik dengan nilai tertentu menjadi arus listrik dengan nilai tertentu. Untuk mengetahui kerusakan pada transformator dapat kita lakukan dengan cara pengukuran menggunakan multimeter. Adapun cara pengukurannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan diberi tegangan listrik dan tanpa diberikan tegangan listrik. Kita dapat melakukan salah satu dari dua cara di atas untuk memastikan apakah transformator mengalami kerusakan atau tidak. Sekian video yang saya sampaikan mengenai komponen elektronika aktif dan pasif. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.